Anda menjadikan Makkah sebagai ukuran waktu beribadah haji, kenapa tak dilakukan juga ukuran waktu untuk beribadah Jumat? Ini logika cacat, tak mengerti ilmunya tapi suka berdebat. Jadi terimalah perbedaan ini. Kesimpulan, Anda mau ikut pemerintah halal, sah, dalilnya Al-Baqarah 189. Anda mau ikut Muhammadiyah, ikut hisab 28 Juni hari Rabu, sah, dalilnya surat Yunus ayat 5. Dua kacamata yang berbeda tidak mungkin mendatangkan hasil yang sama. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqun wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang telah menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya, serta Dia tetapkan tempat-tempat terbitnya agar engkau mengetahui waktu dan perhitungan tahun. Quran surat Yunus ayat 5. Wa qala aidan, dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda bagi manusia untuk menentukan waktu dan tanda bagi mereka untuk berhaji. Quran surah Al-Baqarah ayat 189. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wassidal amru bighairi ahlihi fantazirus saah. Apabila engkau serahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah oleh kalian kehancuran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah menganugerahkan kita kehidupan dengan segala karunia-Nya, yang telah memberi kepada kita kesehatan dengan segala kesempatannya. Mudah-mudahan waktu dan umur ini bisa kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menjadi hamba Allah yang taat, dan lebih dari itu menjadi hamba Allah yang bermanfaat. Sebagai hamba dia taat, sebagai makhluk sosial dia bermanfaat. Inilah orang yang telah baik hablum minallah wa hablum minan nasnya. Mudah-mudahan kita dihantarkan oleh Allah kepada posisi tersebut sehingga kita meninggalkan dunia ini kelak dalam keadaan Allah telah ridha kepada kita, dan manusia yang kita tinggalkan pun telah senang dengan segala manfaat yang kita berikan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita yang agung, Rasulullah tercinta, manusia terbaik di dunia dan di akhirat, yang tinggi akhlaknya, yang indah budi pekertinya, yang kuat semangat juangnya,
yang sehat fisiknya, teguh hatinya. Beliau adalah sosok insan kamil, manusia sempurna yang layak ditiru, ditauladani. Satu-satunya manusia yang diciptakan khusus untuk dicontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu pada diri Rasulullah itu suri tauladan untuk engkau tiru yang terbaik. Tetapi tentu tidak semua orang akan menjadikan Rasulullah sebagai contohnya. Tapi Allah khususkan Rasulullah itu contoh hanya bagi orang-orang tertentu. Siapa mereka? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Orang-orang yang berharap akan berjumpa dengan Allah dan mereka yakin dengan hari akhirat. Kalau hari ini dalam aspek kehidupan kita belum mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan kita ini belum sungguh-sungguh yakin bahwa akan bertemu dengan Allah, dan jangan-jangan kita juga belum bersungguh-sungguh yakin dengan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, tidak ada mestinya celah bagi kita untuk mencari idola terbaik melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib ingatkan diri khatib dan kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah, karena takwa itulah yang akan menjadi guidance, menjadi penuntun kita di dunia yang sementara ini, terlebih lagi tentu kelak di akhirat yang selama-lamanya. Jagalah takwa, jagalah segala hal yang diperintahkan oleh Allah dengan mengerjakannya, jagalah segala hal yang dilarang oleh Allah dengan cara meninggalkannya. Manakala kita sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi pada akhirnya di momen atau waktu-waktu tertentu kita masih tergelincir dalam dosa, mudah-mudahan hal itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang agung ini, khatib ingin merespon situasi terbaru dan akhir-akhir ini. Kembali kita dihadapkan pada situasi terjadinya perbedaan antara pemerintah dengan ormas-ormas Islam, khususnya yang paling besar Muhammadiyah, dalam konteks menetapkan hari raya Idul Adha, yang santer menjadi perdebatan di masyarakat, yang membuat kita sedih. Yang berdebat tidak tahu duduk persoalannya, yang berdebat bahkan saling caci maki, itu kalau di sosial media itu tidak punya ilmunya. Maka khatib pada kesempatan Jumat ini ingin memberikan gambaran terbaik dari yang khatib pahami, kemudian apa sikap kita sebagai rakyat dan umat menyikapi ini. Pertama, dalam Islam penetapan tanggal awal dan akhir suatu bulan itu memiliki dua metode, dua cara, dua pendekatan. Yang pertama disebut dengan imkanur ru'yat, atau mungkinnya bulan itu terlihat. Bahasa Arabnya imkanur ru'yat, bahasa Indonesianya kemungkinan bulan bisa dilihat. Yang kedua metode namanya hisab wujudul hilal hakiki, dengan cara memperhitungkan perjalanan bulan, kemudian menentukan kapan dia wujud atau ada, tanpa harus terlihat, yang penting dia ada. Metode ini dikenal dengan hisab. Dua-duanya itu dibenarkan oleh agama, dua-duanya punya dalil dari Al-Quran. Maka kalau cara melihatnya berbeda, pastilah hasilnya berbeda. Kita mulai dari metode yang pertama, yang disebut dengan imkanur ru'yat, atau mungkinnya bulan itu untuk terlihat. Pemerintah Republik Indonesia beserta berbagai ormas Islam, di antaranya yang besar NU, itu memakai metode ini. Mereka memakai metode imkanur ru'yat, dengan cara melihat apakah bulan sabit itu sudah muncul atau belum. Kalau dia sudah terlihat, maka namanya sudah terpenuhi imkanur ru'yatnya. Untuk bulan itu bisa terlihat, telah disepakati oleh Mabin,
Mabin ini 3 kesepakatan negara Islam Melayu, yaitu Malaysia, Brunei dan Indonesia, bahwa bulan sabit itu atau hilal itu baru bisa terlihat jika dia berada di ketinggian 3 derajat. Jadi imkanur ru'yat, mungkinnya bulan untuk terlihat itu kalau dia sudah berada di 3 derajat atau lebih. Tapi kalau masih di bawah 3 derajat, bulan itu sudah ada tapi belum terlihat. Pemerintah Republik Indonesia mensyaratkan jatuhnya tanggal 1 awal bulan itu, bulannya mesti terlihat dulu, yang dikenal dengan imkanur ru'yat tadi. Nah, sedangkan pada hari Minggu yang lalu 18 Juni, tepatnya pukul 11 siang, semua ahli astronomi, ahli falak sepakat mengatakan bulan Zulkaadah sudah berlalu di ketinggian 37,8 derajat. Artinya minggu siang itu bulan Zulkaadah telah habis, bulan Zulhijjah telah masuk, tetapi belum terlihat. Bulannya sudah ada tapi belum terlihat. Itu sebabnya pemerintah menetapkan 1 Zulhijjahnya jatuh hari Selasa, karena hari Seninnya bulannya sudah ada tetapi belum terlihat. Sedangkan Muhammadiyah mengatakan bulannya memang belum terlihat di hari Minggu dan hari Senin itu, tapi dia sudah ada. Di Aceh sudah terlihat 2,6 derajat, itu yang paling besar dari seluruh wilayah Indonesia. Di Papua baru 0,7, 0,6. Di wilayah Jakarta itu 1,3 atau 1,2. Maka disimpulkan bulan itu sudah ada tapi belum terlihat. Karena dia sudah ada meskipun belum terlihat, berarti bulan baru sudah masuk. Ini menurut Muhammadiyah. Maka mereka menetapkan 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin kemarin. Dengan sendirinya 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu depan, tanggal 28 Juni. Itu sebabnya Muhammadiyah mengumumkan Idul Adha jatuh 28 Juni. Sementara pemerintah mengumumkan jatuh 29 Juni hari Kamis. Dua-duanya ini benar. Secara dalil keduanya dibolehkan. Yang memakai imkanur ru'yat, bulan harus nampak dulu, tidak cukup hanya sekedar ada. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 189. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Kalau mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal, tentang bulan sabit, kul, katakanlah, hiya mawaqitu linnas. Bulan sabit itu muncul sebagai tanda waktu bagi manusia, wal hajj, dan sebagai tanda dimulainya ibadah haji. Jadi menurut ayat ini, ibadah haji itu dimulai kalau bulan sabitnya sudah terlihat. Kalau bulan sabitnya belum terlihat, maka bulan Zulhijjah atau bulan haji belum mulai. Itu sebabnya pemerintah pakai dalil ini. Walaupun bulannya sudah ada tapi belum nampak, 1 Zulhijjah belum dihitung. Berdasarkan ayat ini, karena ini lebaran haji, syarat untuk haji itu bulan sabitnya mesti terlihat. Sedangkan dalil yang dipakai oleh Muhammadiyah yaitu perhitungan, bukan dengan melihat. Perhitungan itu bahasa Arabnya hisab. Dalilnya surat Yunus ayat yang kelima. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan dia tetapkan tempat-tempat terbitnya. Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah menciptakan matahari dan bulan bercahaya sekaligus ditetapkan tempat-tempat terbitnya. Bukan satu tempat, tapi tempat-tempat ini menunjukkan satu daerah dengan daerah lain posisi terbitnya bisa berbeda. Satu negara dengan negara lain posisi terbitnya bisa berbeda, yang disebut dengan matla' atau tempat terbit. Apa tujuannya? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar engkau mengetahui hitungan tahun dan hisab.
Jadi hisab yang dipakai Muhammadiyah dalilnya Al-Quran, surat Yunus ayat 5. Ru'yat yang dipakai pemerintah dalilnya Al-Quran, Al-Baqarah 189. Dua-duanya boleh diikuti. Kemudian ada mungkin yang akan agak sedikit ngeyel. Kemudian dia mengatakan begini, tapi kan di Makkah sudah diumumkan bahwa hari raya itu tanggal 28. Kan hajinya di Makkah, wukufnya di Makkah. Yang di Makkah itu pelaksanaan ibadah haji. Ini tidak bisa ditawar. Haji tidak bisa dilaksanakan selain di Makkah. Bahkan orang Madinah pun kalau ingin haji mesti ke Makkah. Tak bisa Makkah dipindah-pindah. Wukuf kan di Arafah. Betul, Arafah tak bisa dipindah-pindah. Arafah hanya ada di Arab Saudi. Tetapi pelaksanaan ibadah haji memang tidak bisa berbeda dengan Saudi, karena Mekah hanya ada di Saudi. Pelaksanaan wukuf memang tidak bisa berbeda dengan Arab Saudi, karena Arafah hanya ada di Saudi. Namun hari haji dan hari Arafah mungkin saja berbeda, karena posisi bulan dan matahari kita berbeda dengan Saudi. Jadi orang yang mengatakan ikut ajalah Makkah, kan Makkah itu sudah hari raya. Pertanyaannya, kalau begitu alasan Anda, karena di Makkah sudah hari raya, di sini juga sudah harus hari raya, mengapa dalam hal solat 5 waktu kita tak sama juga waktu solatnya? Hari ini kita sedang solat Jumat di sini. Sekarang jam 8:30 di Makkah ini baru 8:30 pagi. Kalau Anda menjadikan Makkah sebagai ukuran waktu beribadah haji, kenapa tak dilakukan juga ukuran waktu untuk beribadah Jumat? Ini logika cacat, tak mengerti ilmunya tapi suka berdebat. Jadi terimalah perbedaan ini. Kesimpulan, Anda mau ikut pemerintah, halal, sah. Dalilnya Al-Baqarah 189. Karena untuk hari raya haji, hilal mesti terlihat dulu. Anda mau ikut Muhammadiyah, ikut hisab 28 Juni hari Rabu, sah. Dalilnya surat Yunus ayat 5. Mereka menggunakan metode hisab. Dua kacamata yang berbeda tidak mungkin mendatangkan hasil yang sama. Pertanyaannya, kenapa situasi ini mesti Allah ciptakan untuk menguji kita, siapa yang pandai menjaga ukhuwah dalam situasi seperti ini. Maka apa sikap kita sebagai masyarakat? Setidaknya ada 3. 1, kita pasti memilih salah satunya. 2, kalau Anda sudah menetapkan pilihan mau ikut A atau B, tidak perlu mencaci saudara lain yang berbeda dengan Anda. Karena salat Idul Adha itu hukumnya sunat. Menjaga hubungan persaudaraan muslim hukumnya wajib. Puasa Tarwiyah, puasa Arafah itu hukumnya sunat. Menyakiti hati orang lain dengan berdebat tanpa ilmu hukumnya haram. Maka silakan aja beramal, jangan sibuk berdebat. Yang ketiga, ini penting sekali. Kalau andaikan ada yang memilih berbeda dengan pemerintah, jangan pula kemudian dicap mereka itu anti pemerintah. Ini terlalu jauh tuduhan dan logikanya. Wong pemerintah sendiri membolehkan kok. Buktinya apa? Pemerintah telah menetapkan libur nasional 3 hari. Tanggal 28, tanggal 29, dan tanggal 30 Juni. Artinya Anda yang ingin berlebaran di hari Rabu tanggal 28 ikut Muhammadiyah, sedangkan Anda seorang pegawai negeri sipil yang mesti masuk kantor, diberikan libur. Terus kenapa kemudian menghujat mereka yang berbeda? Sebaliknya, kalau ada yang lebarannya hari Kamis, jangan pula dikatakan itu kiblatnya bukan Makkah tapi pemerintah. Ini cara-cara fikir yang picik yang akan mengadu domba anak bangsa ini. Ini perlu tema ini Khatib angkat. Kenapa? Karena Idul Fitri yang lalu peristiwa perbedaan hari raya ini sudah memakan korban. Terjadinya kriminalisasi, bahkan ancaman pembunuhan yang menyebabkan kasusnya disorot secara nasional. Jika kita bukan ulama, berhentilah berbicara yang di luar kapasitas ilmu kita. Jika kita bukan ahli falak, berhentilah berbicara ilmu pengetahuan yang bukan bidang kita. Tugas kita adalah
Kalau anda pedagang, berdaganglah yang baik, jadilah pedagang yang jujur dalam urusan ibadah. Ikuti kemana hati anda lebih cenderung dan yakin. Itulah sikap terbaik seorang muslim. Jangan bukan budang kita malah sibuk berdebat. Maka kita sampai pada kesimpulan yang dikatakan oleh Nabi tadi, idza wassidal amru bighairi ahlihi fantazirus sa'ah. Kalau engkau serahkan suatu urusan padahal itu bukan ahlinya, maka tunggulah olehmu kehancuran. Baik di pihak pemerintah ada ulamanya, di pihak Muhammadiyah ada ulamanya, tapi yang berdebat bukan para ulama. Kan situasi yang sangat menyedihkan. Kebodohan ini tak boleh dipelihara. Mari kita jaga kerukunan, mari kita jaga ketenangan sesama antar umat satu ukhuwah yaitu Islamiyah, dan sebagai sesama anak bangsa. Jangan terpancing. Ingat, Republik Indonesia ini sangat besar dan kita tidak rela hancur hanya gara-gara isu-isu kecil yang digoreng terus-menerus oleh mereka yang memang ingin negeri ini hancur. Oleh karena itu, jadilah muslim yang bijak, jadilah muslim yang dewasa, jadilah muslim yang tenang dalam menyikapi berbagai persoalan. Semoga khutbah ini membawa pencerahan bagi kita semua, dan kita tidak sibuk berdebat, tapi kita sibuk beramal. Yang pasti hari-hari beberapa hari ke depan ini adalah bulan Zulhijjah. Perbanyaklah amal, bangunlah tahajud malam, perbanyaklah puasa di siang hari, berzikirlah, bacalah Al-Quran. Itu jauh lebih baik daripada memperdebatkan sesuatu yang kita tidak mengetahui persis ilmu pengetahuannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.